Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pameran perayaan akhir perkuliahan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Saya Siti Fatimah, Prodi Kimia dari Rombel 2. Perkenalkan, kami dari mahasiswa PPL di Sekolah SMA Negeri 1 Ungaran yang beranggotakan saya, Siti Fatimah, yang kedua, Siti Nurmilatus Salimah, yang ketiga, Tresnoning Tias Mutiara Anissa, dan yang keempat, Ulfa Laili Magfiroh. Latar belakang permasalahan yang saya temui di kelas 10-4 SMA Negeri 1 Ungaran yang pertama, rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik. Di sini, sebagian peserta didik terlihat asyik bermain gadget dan tidak memperhatikan guru. Hal ini yang menyebabkan peserta didik menjadi tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedua, kemampuan diskusi dan presentasi peserta didik masih rendah, yaitu mereka masih merasa kebingungan terkait cara kerja diskusi dalam suatu kelompok dan belum percaya diri dalam menyampaikan gagasan atau pendapatnya. Analisis permasalahan berdasarkan kajian teori. Yang pertama, permasalahan rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik. Minat belajar merupakan suatu ketertarikan terhadap suatu pembelajaran, kemudian mendorong individu untuk mempelajari dan menekuni pelajaran tertentu. Kemudian, model pembelajaran yang dapat digunakan dan sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, yakni salah satunya model problem-based learning atau PBL. Model problem-based learning diartikan sebagai salah satu model pembelajaran yang mampu merangsang peserta didik dengan cara memunculkan sebuah permasalahan dan mampu meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik. Guru dapat memberikan motivasi dalam bentuk kata-kata penyemangat dan mengadakan suatu permainan yang ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari sehingga suasana di kelas menjadi hidup. Permasalahan yang kedua yaitu kemampuan diskusi dan presentasi peserta didik masih rendah. Diskusi kelompok akan lebih bermanfaat apabila setiap anggota kelompok saling dapat berperan aktif dalam kelompoknya. Kemudian, anggota dari sebuah kelompok juga hendaknya disusun secara heterogen, baik dari jenis kelamin, tingkat kemampuan, dan kecerdasan, sehingga dapat memberikan warna atau hidup dalam suatu kelompok tersebut. Dibutuhkan pembiasaan sejak kelas 10 untuk mengasah keterampilan presentasi peserta didik. Presentasi adalah salah satu bentuk cara untuk berkomunikasi, yaitu pertukaran pesan dan informasi antara individu dengan kelompok. Berkomunikasi memerlukan skill atau keterampilan yang harus dilatih dan dikembangkan. Output produk yang telah dibuat ada 4 poin. Yang pertama, RPP. Materi yang digunakan adalah materi kelas 10, yaitu materi hukum Dalton dan hukum Gay-Lussac. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model problem-based learning atau PBL dengan berpendekatan TPACK. Sebelum masuk ke kegiatan inti, dilakukan pemberian apersepsi dan motivasi oleh guru. Apersepsi bertujuan untuk mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, sedangkan motivasi bertujuan untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD dibuat menyesuaikan model pembelajaran yang digunakan, yakni Problem Based Learning atau PBL. LKPD ini dibuat sebagai panduan untuk pelaksanaan diskusi kelompok. Yang ketiga, media pembelajaran. Media yang digunakan yaitu berupa media presentasi menggunakan aplikasi Canva. Kemudian ada Mentimeter, Padlet untuk menuliskan refleksi pembelajaran, dan Pad untuk media permainan pada materi penyetaraan reaksi kimia. Keempat, instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang disusun ada 3 jenis, yaitu penilaian kognitif, sikap, dan keterampilan. Penilaian kognitif berupa kuis di akhir pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes. Kesimpulan dari pameran perayaan akhir perkuliahan ini, untuk mengatasi permasalahan peserta didik seperti kurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik, yang saya lakukan yaitu dengan cara menerapkan pembelajaran menggunakan model problem-based learning, kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan seperti mengadakan permainan dan kuis interaktif yang mampu membangkitkan semangat peserta didik untuk belajar. Saran,
Guru dapat menggunakan strategi pembelajaran berikut. Yang pertama, menggunakan variasi model pembelajaran agar peserta didik tidak merasa jenuh atau bosan. Memberikan motivasi kepada peserta didik di setiap pertemuan bisa berupa nasihat yang membangun semangat dan dapat dalam bentuk sebuah permainan atau kuis interaktif. Kemudian yang terakhir, menciptakan suasana belajar di kelas yang menyenangkan dan melibatkan peserta didik untuk aktif selama kegiatan pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.